Yang meruntuhkan Turki Utsmani itu yang pertama Prancis, Inggris, Jerman. Ini harus Bapak Ibu ingat-ingat baik-baik. Inggris, Prancis, Jerman kerjasama. Satu lagi ada Bapak Ibu, Saudi Arabia. Kerjasama untuk menghancurkan Turki Utsmani. Kayak yang tertanam dalam diri. Jadi Bapak Ibu begini, ketika pembesar kaum Yahudi mengatakan bahwa kita harus menguasai dunia, di situ yang ditanamkan kepada anak-anak Yahudi adalah bagaimana mereka gemar membaca. Anak Yahudi tidak ada yang tidak gemar membaca buku. Bapak Ibu boleh cari. Anak Yahudi tidak ada satupun yang tidak gemar membaca buku. Hampir tidak ditemukan anak Yahudi yang tidak baca buku. Rata-rata semua rajin baca buku. Tapi kembalikan ke Indonesia. Bapak Ibu cari anak-anak Indonesia yang mau baca buku. Carilah, anak-anak Yahudi tidak pernah imunisasi. Saya sudah pernah ceritakan di sini. Anak-anak Yahudi tidak pernah imunisasi. Kita disuruhnya imunisasi. Bapak Ibu harus tahu itu produk dari mana ya imunisasi itu. Sejarah membuktikan bahwa imunisasi itu adalah produk Yahudi. Ada yang mau mengakui, ada ibu-ibu kedokteran, bapak-bapak ya saya tanyakan silahkan. Kalau tidak betul ya mungkin kurang panjang tuh jalannya maksud saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah selalu tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini bagaimana keadaannya, sehat? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita, karunia-Nya, ketaatan kepada Allah, selalu menjadi orang-orang yang taat, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kemudian anak-anak yang saleh dan salehah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah ayat 47 Allah berkata, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dalam surat Al-Baqarah ini, surat ini diulang oleh Allah di dalam Al-Quran beberapa kali. Ayat ini diulang oleh Allah di dalam Al-Quran beberapa kali. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Yang diulang tu kalimatnya wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku sudah sampaikan kepada kalian nikmat-nikmatku. Kemudian aku berikan kelebihan kalian atas yang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayat ini itu menjadi motivasi bagi kaum Bani Israel untuk mengatakan kepada yang lain bahwa mereka punya kelebihan. Benar apa tidak kelebihan yang mereka miliki itu? Itulah yang kemudian menjadi pertentangan oleh para ulama, terkhusus pada ulama-ulama Quran. Mentafsirkan ayat tersebut itu tidak bisa sembarangan. Karena pada konteks ini banyak sejarah yang terkandung di dalam satu ayat tersebut. Jadi ayat ini sederhana. Ya Bani Israel,
Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati. Sebutlah oleh kalian nikmat yang telah aku berikan kepadamu, katanya. Kemudian wa anni faddaltukum 'alal alamin digaris bawahi, tapi yang harus kita pahami dulu Bani Israilnya. Kenapa Allah sebut di situ Bani Israel? Tapi Allah tak sebut di situ ya ayyuhal yahud. Nah, gitu ya. Tapi Allah tak sebutkan itu Yahudnya itu. Tapi Allah sebutkan Bani Israel. Ini sejarah nih Bapak Ibu, sejarah. Mengorek sejarah ke belakang nih yang agak lama sedikit nih. Tapi tak apa-apalah, kan ini berulang. Perlu Bapak Ibu ketahui, Israel itu secara singkat saja, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu punya nama. Namanya adalah Israel. Jadi kalau disebut dengan Bani Israel, itu artinya Bani siapa? Bani Yakub. Jadi kalau ada orang yang mencela Israel, sebenarnya sedang mencela Nabi Yakub sih sebenarnya. Tapi belum, ini belum sampai ke sono ya. Ini berbeda pada konteks ini. Kita pahami dulu dalam konteks. Di dalam Al-Quran itu ada dua disebut oleh Allah. Yang pertama Bani Israel, yang kedua Yahud. Dan kedua-duanya punya konotasi yang berbeda. Pada makna yang pertama Bani Israel itu selalu Allah sebutkan dengan positif. Jadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu tentang Bani Israel itu yang positif-positif. Tapi kalau yang negatif itu masuk kepada Yahudi tadi. Jadi Yahudi itu tidak ada Allah sebut itu Yahudi dalam Al-Quran itu mesti baik, itu tidak ada. Tetapi penyelewengan Bani Israel itu ada. Penyelewengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kelebihan yang pertama Allah berikan kepada Bani Israel itu, semua nabi dari dia. Mulai Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya jalurnya satu. Dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim punya anak dua. Dari istrinya satu apa dua? Dua. Dari istri pertama satu, istri kedua satu. Istri pertamanya siapa Bapak Ibu? Hajar atau satu lagi siapa? Sarah. Jangan sampai lupa pula, nanti sulit pula yang kita tahu. Hajar dan Sarah. Hajar punya anak pertama atau Hajar dapat anak ini setelah atau sebelum? Setelah. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan siapa? Hajar apa Sarah? Hajar ini budak. Punya anak namanya siapa? Ismail. Ismail punya anak namanya? Kok bisa Ismail punya anak Ishak? Nah, inilah dia. Berarti memang lain waktu kita paparkan aja lah sejarah nih. Tapi dah belajar sirah. Jadi selama ini kita mengujinya begitu Bapak Ibu. Kita uji bolak-balik ternyata masih banyak yang nggak paham. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau pengen lihat sejarah itu, coba lihat tonton film Nabi Yusuf. Nanti kalau tonton film Nabi Yusuf 45 episode itu nampak. Nabi Ibrahim punya anak dua. Ya, nah pertama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Ishak. Ishak. Ishak punya anak. Siapa nama anaknya? Siapa namanya? Yakub alaihissalam. Yakub punya anak. Berapa anaknya? Berapa? 12 sama perempuan. Di antara 12 ini ada satu nabi namanya Yusuf. Di antara 12 ini ada di antara mereka itu punya istri, dari istri berapa? Dari istri berapa Pak? Dalam riwayat 4. Ada yang mengatakan 5, tapi 4 yang paling kuat. Istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat. Pada istri yang kedua ada nama anaknya Yahuza. Istri yang kedua. Namanya siapa Bapak Ibu? Yahuza. Pada istri yang terakhir punya anak dua. Nabi Yusuf, satu lagi. Siapa Pak? Benjamin. Ini bukan Benjamin di film di Jakarta ya. Benjamin. Ini udah paham sejarah Bapak Ibu ya. Kemudian masuk satu lagi, Ismail. Dari Nabi Ismail punya anak. Ada nggak keturunan Nabi? Tak ada. Panjang sampai ke bawah. Barulah muncul. Siapa nama dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dah kelihatan Bapak Ibu. Di sini kelihatan.
Jadi dari turun-temurun, Israel itu disebutlah sebagai nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya kelebihan. Kelebihan Nabi Yakub itu cerdas, pintar, berkomunikasinya baik, imannya kuat, yang paling disegani ketika itu oleh kaum Israel atau oleh kaumnya. Karena dia mendapatkan langsung sabuk itu dari bapaknya Ishak. Dan bapaknya Ishak ini dapat langsung dari bapaknya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Sehingga turun-temurun safahat itu jelas. Sehingga Nabi Yakub punya mimpi. Dalam mimpinya disebutkan akan keagungan Nabi Yusuf. Disinilah kemudian timbul kecemburuan bagi anak-anak dia bahwa Nabi Yakub lebih condong perhatian kepada Nabi Yusuf. Sebenarnya satu sisi Nabi Yusuf masih kecil. Itu saja. Tetapi memang dalam sejarah disebutkan kecondongan kasih sayang Nabi Yakub itu memang condong kepada Nabi Yusuf. Karena sudah ada tanda. Dan tanda itu diberikan. Terlepas daripada itu semua. Yang uniknya adalah kenapa kok dari jalur ini semua para nabi? Di sini yang harus dipahami Bapak Ibu. Karena peradaban itu muncul dari keturunan situ. Peradaban itu muncul daripada jalurnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Diboyongnya semua keluarganya termasuk bapaknya. Raja Fir'aun Mesir, ini bukan Fir'aun yang jahat ya. Dia Fir'aun itu ada yang baik dan jahat. Ini yang Fir'aun baiknya. Fir'aun itu nama lain daripada rajanya Raja Mesir. Jadi nama lain daripada Raja Mesir itu Fir'aun. Ini yang lagi baik nih. Yang baiknya bukan lagi baik, yang baiknya. Kedatangan keberkahan. Mesir datang mendapatkan keberkahan. Keberkahan pertama Nabi Yusuf alaihissalam. Keberkahan kedua datang Nabi Yakub bersama rombongan. Ketika Nabi Yakub bersama rombongan, dulu Nabi Yusuf pernah bermimpi. Apa kata Nabi Yusuf dalam mimpinya? Dia melihat bintang, kemudian bersujud kepada Nabi Yusuf. Tak pernah diceritakan dari dia kecil sampai dia besar. Sampai menjadi penasehat ternama. Bahasa lainnya itu penasehat, kalau sekarang ini namanya apa itu? BPIP. Penasehat kerajaan. Artinya apapun yang dilakukan oleh kerajaan itu mesti melalui jalur Nabi Yusuf. Singkat cerita, Nabi Yusuf sudah punya kejayaan. Sampai di sana. Mimpi itu terjawab ketika Nabi Yusuf menjadi penasehat kerajaan. Orang tuanya datang, Nabi Yakub alaihissalam dengan keluarga besarnya berpindah. Dari mana Bapak Ibu? Dari tanah Palestina pindah menuju Mesir. Di Mesir situlah kemudian menjadi satu peradaban ternama ketika itu dan lama waktunya. Beranak pinaklah semua keluarga itu. Baik Yahuza, baik Levi, baik Sam'un, baik Benjamin dan lain sebagainya. Dari keturunan mereka. Ketika beranak pinak di Mesir. Ketika mereka sampai itu yang disebut dalam Al-Quran itu terjadi. Mereka sujud. Setelah bersujud itu muncul dalam benaknya Yahuza itu. Apa kata Yahuza? Kelak orang tidak akan kenal yang namanya Yusufi. Orang kenalnya Yahuzi. Kelak kata anak dia yang kedua kepada Sam'un, dengarkan baik-baik. Ini bahasa kita ya Bapak. Dalam sejarah ya. Kata mereka kelak orang tidak akan mengenal Yusufi. Tahu arti Yusufi Bapak Ibu? Pengikut Nabi Yusuf. Orang tidak akan kenal. Tapi orang akan mengenal Yahudi. Artinya apa? Pengikutnya dia kelak bakal banyak. Dan itu jalur temunya nanti di situ dalam sejarah Yahudi. Dalam sejarah Yahudi nanti jalur temunya di situ. Ternyata Yahuza beranak pinak, Sam'un beranak pinak. Kata Yahuza, kami tak bertahan lama di sini, akhirnya mereka pindah. Balik ke tanah asal. Balik ke Palestina. Tapi tidak sampai di Palestina, di perbatasan. Di situ mereka tinggal. Beranak pinak semua. Ini dalam sejarah. Artinya Bapak Ibu, ketika itu Yahuza sudah pernah mengatakan bahwa akan muncul golongan yang disebut dengan pengikut dia. Betul. Pengikut Yahuza ini tidak semuanya jahat. Karena
Karakter Yahuza itu yang membunuh, yang ingin membunuh Nabi Yusuf. Tapi tak sampai hati. Sebenarnya Yahuzanya sampai hati. Yang tak sampai hati abang-abangnya. Yang lain tak sampai hati. Jangan dibunuh. Tapi kalau Sam'unnya, kalau bisa bunuh, bunuh. Kata Yahuzanya kalau bisa dibunuh, dibunuh. Tapi kata Sam'un jangan, kata Levi jangan. Kata Benjamin tak bisa. Paling kecil. Tak mungkin. Singkat cerita, pembunuhan terhadap Nabi Yusuf tak jadi. Itulah kemudian dimasukkan ke dalam sumur dan dituliskan di dalam Al-Quran secara detail tentang sejarah Nabi Yusuf. Meskipun tidak detail-detail banget ya. Tentang perempuan di dalam Al-Quran itu tidak bernama Zulaikha. Tidak ada namanya dalam Al-Quran itu Zulaikha, itu tak ada. Di dalam Al-Quran cuma disebutkan wanita solehah. Tidak disebutkan Zulaikha. Di mana disebutkan dalam Zulaikha tersebut? Hanya ada di dalam hadis, itu pun hadisnya dhaif. Dhaif jiddan. Dan itu tidak banyak. Kalau saya tak salah sekitar 1-2 hadis. Artinya tentang Zulaikha ini, nama istri Nabi Yusuf yang cantik sudah tua kemudian jadi muda lagi. Itu sebenarnya juga banyak campur tangan cerita Bani Israel. Namanya Israiliyat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik, ini kembali kita ke situ. Ini sejarah Bapak Ibu. Di sini sejarah ini sebenarnya kalau diuraikan tidak selesai itu. Panjang sekali sejarahnya itu. Kapan waktu kita ceritakan tentang sejarah Yahudi. Singkat cerita Bapak Ibu. Ketika Yahuza sudah mengatakan bahwa kelak tidak ada yang disebut dengan pengikut Yusuf. Yang ada pengikut Yahuza. Yang disebut dengan Yahudi. Nah disinilah Bapak Ibu konteks yang ingin kita bahas. Mengapa kok Yahudi yang dikenal bukan Bani Israel? Dan ini dalam aspek sejarah Bapak Ibu saya kasih tahu. Yahudi itu Bapak Ibu, Yahudi itu sudah menjadi bagian daripada agama. Artinya Yahudi dulu kelompok. Kemudian muncul agama. Yahudi itu dulu bukan agama, kelompok. Kelompok-kelompok kecil pengikut daripada Yahuza kemudian beranak pinak terus menerus. Sehingga mereka kemudian menamakan Yahudi itu sebagai agama dan punya kitab. Kitabnya Talmud. Dan banyak dulu kitabnya itu. Tidak hanya Talmud saja. Ada Ghiam. Salah satunya Talmud. Dan kitab ini mereka pegang. Oleh Yahudi dipegang. Dan menjadi satu agama. Yahudi menjadi agama. Ketika Yahudi menjadi agama. Dan ini banyak dalam aspek sejarah disebutkan Bapak Ibu. Dan ini ada kaitannya dengan agama yang lain. Ketika terjadinya perubahan, perpecahan. Antara Kristen, Protestan, dan Katolik. Itu terpecah. Terjadi perjanjian lama dan baru. Ingat Bapak Ibu dalam situ ada orang-orang yang keluar dari barisan keagamaan tersebut pindah dia. Kemana pindahnya? Yang dari agama Kristen dia pindah ke agama Yahudi. Apa alasan mereka pindah? Dan ini disebutkan dalam kitab The Hand of, saya lupa judul bukunya itu. Artinya tangan Tuhan, tangan gaib namanya. Dalam buku Tangan Gaib. Kemudian diceritakan juga dalam buku Freemasonry. Nah, ini ceritanya unik dalam kitab Freemasonry itu. Pindah. Berarti siapa? Apakah Yahudi itu Israel? Ataukah Israel itu Yahudi? Pada saat ini. Kalau dulu jelas terpisahnya. Bani Israel. Yahudi itu ada yang sebagian Israel, ada yang tidak. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Yahudi itu dulu, itu ada yang Israel, ada yang tidak. Bahkan Israel itu identik yang baik. Sedangkan Yahudi identik yang tak baik di dalam Al-Quran. Kalau sekarang, itu sulit kita membedakan mana yang baik, mana yang tak baik. Dan ini dampak daripada sejarah. Nanti baru kita kaitkan 1925. Tapi sebelum ke situ. Jadi terjadi perpecahan Pak. Berpindahlah orang-orang Georgia tadi. Dari agama asalnya ke agama Yahudi. Inilah yang disebut dengan perpindahan agama. Jadi kenapa mereka pindah? Mereka mengatakan bahwa tidak ada lagi keadilan dalam agama tersebut ketika terjadi perpecahan antara Kristen, Protestan, dan Katolik. Pindah mereka, orang-orang Georgia yang beragama Kristiani pindah ke agama Yahudi. Orang inilah yang saat ini dikenal Bapak Ibu. Bukan Israel. Orang inilah yang dikenal saat ini sebagai kelompok Yahudi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Pindah.
Kenapa kok mereka pindah ke agama Yahudi? Satu saja. Mereka kata agama Yahudi itu berprestasi. Apa prestasinya? Itu yang belum ditemukan. Itu yang belum ditemukan. Hanya saja Al-Quran mengatakan punya kelebihan. Bukan untuk Yahudi. Tapi untuk Bani Israel. Dan kelebihan untuk Bani Israel itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama adalah Bani Israel diberikan kelebihan oleh Allah pada aspek para nabi. Yang tak dimiliki oleh bani-bani yang lain. Tapi uniknya, setiap diberi nabi, setelah diberi nabi mengingkari. Setelah mereka berbuat dosa, minta maaf kepada Allah, didatangkan lagi nabi. Setelah didatangkan lagi nabi, setelah berjalan ingkar lagi. Begitu terus menerus. Sampai Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa pun hendak dibuat Tuhan sama dia. Dan ini cerita. Dan ini cerita sudah panjang. Itu kalau dipilah-pilah habis entah berapa SKS itu Pak. Tidak tahu berapa tahun itu. Menyelesaikannya. Kita selesaikan satu malam aja. Singkat cerita Bapak Ibu selesai sejarah. Artinya apa? Orang Yahudi yang sekarang itu bukan murni Israel. Bukan murni Israel. Maka Bapak Ibu, Yahudi itu tidak hanya ada di Israel. Ada di Inggris, ada di Amerika, ada di Jerman, ada di Perancis, dan ada di beberapa negara. Dan itu ada, mereka beranak pinak. Maka ketika Bapak Ibu pernah mendengar cerita Hitler, itu cerita dusta. Kami bunuh semua orang Yahudi, kami tinggalkan satu. Biar kalian tahu siapa mereka. Itu cerita nggak benar itu. Kok bisa satu orang Yahudi bisa menggerogoti dunia? Yang dibunuh sama dia adalah orang-orang Israel. Ataupun orang-orang yang berafiliasi kepada itu. Itu yang dibunuh, bukan orang-orang Yahudi. Bukan orang-orang Yahudi pemegang dunia. Itu yang harus digarisbawahi. Dan itu politik. Disinilah Bapak Ibu jalurnya Bapak Ibu. Kenapa Yahudi itu nanti berkuasa? Disitulah. Rasa sakit hati yang belum terobati dari dulu sampailah hari ini. Nah, apa sakit hatinya? Penindasan terhadap kaum Yahudi itu banyak. Termasuklah salah satunya perang salib. Perang salib itu sebenarnya Nasrani. Tapi di dalam Nasrani itu banyak orang Yahudi. Makanya sebagian ulama mengatakan sandaran Nasrani ini sebenarnya bukan Israel. Tapi sandaran Yahudi ke agamanya kemana? Nasrani. Itu yang lebih banyak. Maka cerita ini itu menjadi cerita yang hari ini itu menjadi hangat untuk diperbincangkan. Orang semua cari tahu tuh sejarah Yahudi. Sama enggak Yahudi dengan Bani Israel? Pertanyaan kita adalah apakah sama Yahudi sekarang dengan Israel yang di sana? Yang menggempor Palestina? Tidak ada bedanya. Makanya mencaci maki itu Bani Israel yang sekarang. Kalau yang dulu tidak bisa. Kalau Bani Israel yang sekarang sudah tidak. Itu bagian daripada Yahudi. Meskipun tidak seutuhnya Yahudi tapi bagian daripada Yahudi. Maka dipisahlah oleh para ulama itu. Mana Israel, mana Zionis, mana Yahudi. Zionis identik dengan Yahudi. Yahudi itu begitu karakternya. Tidak akan mau dia bersama dengan kita itu tidak mau dia. Berjabat tangan kita maksudnya bergandeng tangan itu tidak mau. Nah, disinilah Bapak Ibu. Mengapa Yahudi tidak mau bersahabat dengan Muslim? Sebenarnya bukan dengan Muslim Bapak Ibu. Yahudi tidak mau bersahabat dengan siapapun. Mereka eksklusif. Apa dalih mereka untuk menguasai dunia itu? Dalihnya cuma satu. Agamanya Israel. Agamanya Israel siapa? Ibrahim. Agama Ibrahim inilah yang ingin diangkat oleh kaum Yahudi Bapak Ibu hari ini. Dan itu tidak berhak kepada kaum yang Yahudi. Yang punya bapak Ibrahim itu siapa? Israel. Yang berhak mengklaim Ibrahim itu adalah Israel. Bukan Yahudi. Karena Yahudi tidak punya hak. Hanya saja
Mereka mengatasnamakan Israel, Yahudi. Kalau hari ini bisa kita lihat kesamaannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena pentolan-pentolan, bantuan-bantuan itu semuanya dari situ Bapak Ibu. Israel hari ini kuat itu karena apa? Karena jajaran-jajarannya itu Bapak Ibu. Ada kesepakatan Pak Ustaz? Ada. Kapan kesepakatannya? 1925 runtuh Turki Utsmani, dibangun kesepakatan Bapak Ibu. Yang meruntuhkan Turki Utsmani itu yang pertama Prancis, Inggris, Jerman. Ini harus Bapak Ibu ingat-ingat baik-baik. Inggris, Prancis, Jerman kerjasama. Satu lagi ada Bapak Ibu, Saudi Arabia. Kerjasama untuk menghancurkan Turki Utsmani. Kenapa kok dihancurkan Turki Utsmani? Karena mereka mendukung salah satu program kaum Yahudi itu, kaum Israel itu untuk meminta sebagian tanah sedikit. Tidak banyak, kalau bahasa kita ini mungkin satu petak rumah lah. Untuk pemukiman kaum Israel. Bukan Yahudi. Yang mereka minta, yang meminta ini orang Yahudi, tapi meminta atas nama Israel di Palestina. Mereka datang kepada Sultan Abdul Hamid untuk meminta tanah satu petak rumah atau bahasa kitanya, sedikit tidak banyak, untuk bisa dibuat perkampungan mereka, tempat tinggal mereka, kaum Israel di Palestina. Tetapi Bapak Ibu, itu yang minta siapa? Orang Inggris. Namanya Theodor Herzl. Orang Yahudi, bukan asli Israel. Aslinya Georgia. Tinggal di Inggris. Dan ini panjang lagi ceritanya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tidak dikasih. Disitulah kemudian bahasa Theodor Herzl itu mengatakan, dikumpulkanlah Yahudi-Yahudi dari Jerman, Inggris, Prancis, bagaimana caranya menaklukkan itu. Satu-satunya adalah kumpulkan kekuatan melalui jalur PT, duit. Setelah jalur duit, masuk jalur politik. Setelah jalur politik, masuk dalam segi pendidikan. Maka Bapak Ibu, mereka langsung mengontak Amerika, Prancis, Jerman, Belanda, dikontak tuh Bapak Ibu, memberikan beasiswa kepada anak-anak kerajaan atau orang-orang Turki untuk belajar ke sana. Diberikan Bapak Ibu, rata-rata keluarga-keluarga kerajaan ketika itu sekolah ke sana. Disitulah Bapak Ibu mereka masukkan kegiatan-kegiatan mereka, sistem-sistem mereka untuk merusak anak bangsa itu. Singkat cerita Bapak Ibu, yang mereka ajarkan adalah sekuler. Bapak Ibu tahu sekuler ya? Pemisahan nilai-nilai agama daripada kehidupan. Itu yang mereka ajarkan kepada anak-anak itu Bapak Ibu. Sehingga baliklah anak-anak kerajaan ini ke Turki Utsmani itu, atau ke Turki tempat mereka lahir. Di situ sudah berubah pola pikirnya Bapak Ibu. Tidak ada yang mendukung Sultan. Rata-rata 70% daripada anak muda ketika itu yang balik dari belajar sana itu mereka menuntut hak asasi manusia. Mereka menuntut kebebasan. Itu yang terjadi. Panjang ceritanya Bapak Ibu. Dan itu perkumpulan resmi yang mereka bangun. Di Inggris, di Jerman, di Turki. Bahkan di Turki mereka punya, apa namanya itu? Kalau negara lain punya tempat di tempat kita tuh namanya apa? Astagfirullah. Kantornya apa namanya? Ambasador itu apa namanya? Dubes, duta besar. Ambasador Pak. Ini susah ngomong bahasa awak kan. Duta besarnya. Dibangun tuh Pak. Yang Prancis, yang Inggris juga. Sampai mereka bangun Sisipin tuh Pak. Masuk di situ. Ini sejarah Bapak Ibu. Artinya mereka serius sekali untuk merubah dunia ketika itu. Serius. Akhirnya apa? Betul perkataan mereka itu begini. 50 tahun yang akan datang Turki ini tidak ada lagi. Tepat Pak, 50 tahun setelah itu Turki hancur. 1925 berarti 50 tahun sebelumnya mereka berbicara. Bukan Theodor Herzl yang menghancurkan, tapi Theodor Herzl yang membangun Pak. Yang merusak siapa? Anak muda. Dari tangan siapa? Dari tangan orang Muslim itu sendiri. Jadi kehancurannya di situ Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, muncul pernyataan mengapa Yahudi berprestasi. Betulkah Yahudi itu berprestasi? Betul Bapak Ibu. Hari ini prestasi Yahudi itu satu. Belum ada yang bisa melawan dia Bapak Ibu. Apa itu? Kekuatan harta. Amerika dalam genggaman mereka. Siapa di antara mereka, para calon-calon pemimpin itu
yang bakal yang bakal mau bersama mereka, dan mereka yang mendanai semua. Amerika itu bukan negara, tapi negara boneka. Siapa dalang daripada itu semua? Kaum Yahudi yang paling kuat. Dan mereka di situ ada namanya Federal Reserve. Ada namanya kelompok Rothschild. Ini nama-nama kelompok Yahudi itu Bapak Ibu. Ada namanya Secret Society. Dan Yahudi di setiap negara itu ada. Khusus di Amerika itu tempatnya Pak. Tempatnya di situ. Dan mereka membangun satu skema bagaimana menaklukkan dunia dari berbagai macam cara. Dan mereka kumpul Bapak Ibu. Akhirnya terbangun Bapak Ibu. Apa terbangun Bapak Ibu? Mereka pegang Amerika itu. Tak ada satupun yang berani berkuasa. Karena apa? Jalurnya lewat situ Bapak Ibu. Dipeganglah Amerika ini sebagai negara adikuasa. Mereka yang mempermainkan ekonomi. Jadi Bapak Ibu di Amerika itu yang membuat permainan ekonomi itu ya kaum Yahudi. Sampai kapanpun belum sulit itu Bapak Ibu. Sangat sulit Bapak Ibu untuk mereka keluar dari situ. Dulu John F. Kennedy pengen lepas dari kelompok itu, ditembak mati. Banyak beberapa presiden Amerika yang pengen keluar dari jalur itu ditembak mati. John F. Kennedy itu baru pulang dari Indonesia. Datang ke Soekarno. Itu cuma mau minjam duit. Mau minjam duit bagaimana caranya melepaskan ketika itu, melepaskan genggaman dari kaum Yahudi. Tahu cerita itu oleh mereka. Yang tahu adalah kelompok yang disebut dengan Rothschild. Ini dalam sejarahnya. Itu balik sampai ke Amerika dijemput. Ajudannya yang jemput. Semenjak dijemput tuh tidak ada balik lagi. Dan nggak tahu meninggalnya di mana, kapan matinya nggak tahu. Sampai hari ini. Dugaan semua para media itu cuma mati, itu saja. Bayangkan Bapak Ibu. Sadisnya Bapak. Sadis. Makanya mohon maaf ketika Barack Obama mulai melenceng dalam jadwal politik ya Bapak Ibu. Mulai melenceng dari mereka singkirkan. Yang sudah tidak membuat mereka stabil, mereka lencengkan. Mereka hilangkan. Mereka habisi, mereka singkirkan. Dan itu Bapak Ibu, lawannya adalah politik identitas. Kenapa saya katakan politik identitas? Itu yang terjadi di Turki Bapak Ibu. Di Turki itu dibuat Kemal Atatürk rusak semua. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di mana prestasinya. Rusak semuanya Bapak Ibu. Ketika Kemal Atatürk kerjasama dengan siapa? Dengan negara-negara yang tadi. Ketika Kemal Atatürk bisa meruntuhkan Turki Utsmani, tertawalah kelompok-kelompok yang tadi di Inggris, di Jerman, kemudian yang ada di Prancis. Itu tertawa lebar Bapak Ibu. Apa kata mereka? Mereka pertuhankanlah Kemal Atatürk tadi. Oleh 3 negara tadi. Kemal Atatürk ini oleh 3 negara tadi disebut dengan Tuhan. Yang bisa memunculkan peradaban yang baru kata mereka. Itu disebut dengan peradaban sekuler tadi. Dan itu Kemal Atatürk. Dan mereka sangat berbangga. Kenapa? Sedikit demi sedikit keran air terbuka Bapak Ibu. Boleh masuk siapapun. Sehingga masuklah mereka ke Turki. Tidak ada lagi yang disebut dengan kolotisme. Bapak Ibu tahu kolotisme? Kolot. Tahu kolot? Yang berbau Islam itu disebut dengan kolot. Bapak Ibu pakai kain sarung kolot. Pakai jubah kolot. Berbicara pakai bahasa Arab kolot. Rajin sholat kolot. Sehingga Bapak Ibu yang ngaji-ngaji itu tidak boleh di dalam masjid. Carilah tempat tersendiri mengaji di rumah. Dan tidak boleh pakai pengeras suara. Ketika itu begitu sadisnya Bapak Ibu. Siapa yang membuat itu? Kemal Atatürk. Siapa di belakang Kemal Atatürk? 3 negara tersebut. Sehingga bertahan lama Kemal Atatürk Bapak Ibu. Bertahan lama. Keberhasilan mereka ditertawa. Akhirnya apa Bapak Ibu singkat cerita? Mereka dapat tempat di Palestina. Itulah awal mulanya Bapak Ibu. Siapa yang menempati? Aslikah Israel? Tidak asli Israel. Orang Yahudi yang mengakui Israel. Pindahlah Bapak Ibu. Disitulah yang disebut dalam sejarah munculnya kelompok-kelompok yang disebut dengan Zionis. Makanya Bapak Ibu, banyak ulama yang mengatakan jangan mencela Israel. Ya betul. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, Israel itu bukan lagi Israel yang dahulu. Tapi Israel yang sekarang itu beda tipis dengan Zionis dan Yahudi. Orang Israel juga pelaku genosida sekarang. Itu bagian daripada Yahudi.
Kenapa? Kelompok Yahudi di berbagai macam negara termasuk Palestina, Inggris dan Perancis tadi itu yang menyokong. Hari ini di Inggris mulai berkurang. Karena peradaban Islam mulai nampak. Lawan mereka di Inggris itu mulai terasa, Pak. Islam itu agama Islam di Inggris mulai terasa. Mulai menjadi perlawanan bagi mereka. Bahkan beberapa gubernur itu sudah beragama Islam. Dan ini unik. Mereka mulai kewalahan. Artinya apa? Pemegang sahamnya itu bukan di Israel. Pemegang saham itu bukan di Israel. Tapi pemegang sahamnya itu di Amerika, di Jerman, Perancis. Dan sebagian kecil di Inggris. Jadi produk-produk yang kita boikot itu tidak bersahamkan di Israel. Tidak bertempatkan di Israel. Pemegang sahamnya tidak di situ. Pemegang sahamnya di mana? Di Amerika. Di mana lagi pemegang sahamnya? Di Jerman. Di mana lagi pemegang sahamnya? Di Perancis. Bayangkan Bapak Ibu. Mereka yang menyalurkan bantuan dana untuk sampai ke sana. Sampai kapanpun Amerika tidak akan mengatakan bahwa Israel itu salah. Tidak akan. Karena siapa yang berbicara? Yahudi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Bukan karena yang lain. Yang menjadi dalih provokasi mereka apa? Dalih provokasinya, kami orang asli pribumi. Sampai sini pahami Bapak Ibu. Tapi tujuan di belakang itu sebenarnya Bapak Ibu, keinginan kaum Yahudi membangun satu agama yang disebut dengan Abrahamic religion, agama Ibrahim, yang menaungi semua agama, yang semua agama kelak akan disatukan oleh mereka. Dalam rangka jalur segitiga, semua agama mengadopsi satu agama yang disebut dengan Abrahamic religion. Agamanya Nabi Ibrahim. Kata mereka. Tapi itu tak ada lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Makanya Ibrahim itu terkenal bapak semua agama. Bapak para nabi. Bapak para nabi dalam riwayat, dalam buku itu disebut dengan bapaknya agama ya di situ. Jadi muncul Ibrahim itu muncul semua agama kata mereka. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Nah kembali masalah kita tadi. Itu sejarah Bapak Ibu. Sejarah sakit hati. Ketika mereka tidak diberikan tempat. Penindasan yang begitu kejam. Kemudian pembantaian yang dilakukan oleh Hitler dan lain sebagainya. Itu kamuflase saja. Kemudian terjadi kasus-kasus pembunuhan terhadap kaum Yahudi. Perebutan kekuasaan. Perebutan tahta. Tidak diberikan tempat. Penindasan yang begitu sadis terhadap kaum Yahudi. Itu yang membuat mereka sakit hati. Tapi sebenarnya terlepas daripada itu, kebencian yang mereka tanamkan dalam Islam itu cuma satu. Kenapa Nabi Muhammad itu bukan dari jalur mereka, tapi kok dari jalur Nabi Ismail. Itu Bapak Ibu. Kalaulah Nabi Muhammad itu dari garis mereka, tidak akan ada mereka benci. Tidak akan benci kaum Israel itu. Tapi karena Nabi Muhammad bukan dari jalur mereka, itulah yang kemudian menjadi masalah mereka. Di mana letak nampaknya ketika turun surat perintah berpalingkan wajah. Palingkan wajahmu ke Syatral Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tahu Bapak Ibu kenapa mereka kaum Yahudi ketika itu bersahabat baik dengan Nabi Muhammad? Alasannya satu saja. Karena ketika itu kiblatnya di Masjidil Aqsa. Dan kaum Yahudi senang karena memang sama-sama nenek moyang mereka menghadapkan kiblat ke Masjidil Aqsa. Dan memang Masjidil Aqsa itu kiblatnya agama. Dianggap mereka ketika itu. Bapak mereka Ibrahim. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Ini sejarahnya di situ. Singkat cerita Bapak Ibu. Ketika Allah turunkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika diperintahkan berpaling wajahnya ke Masjidil Haram, orang-orang tadi yang Yahudi yang bergandeng tangan itu keluar. Yang sudah masuk Islam keluar murtad. Tidak lagi iman. Kenapa? Mereka katakan bahwa kenapa harus ke Masjidil Haram? Kenapa tidak ke Masjidil Aqsa? Satu. Jadi di situ Bapak Ibu. Nampak bahwa mereka memang tidak pernah suka. Yang kedua, disitulah dalil Al-Qur'annya mengatakan kami orang Yahudi lebih diberikan kelebihan oleh Allah ketimbang kalian. Artinya apa? Timbul rasa sombong angkuhnya dalam diri mereka. Sebenarnya dalam ayat itu tentang kelebihan Bani Israel. Apa kelebihannya? Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah.
Ternyata tidak. Ternyata tidak. Itu menjadi dalil bagi mereka. Apa dalil bagi mereka? Mereka katakan bahwa kami ini kaum yang lebih berprestasi dibandingkan dengan kaum yang lain. Dan itu ditunjukkan Bapak Ibu. Kekuatan Yahudi untuk menindas agama yang lain, bani-bani yang lain itu memang terbetul. Bahkan saking kurang ajarnya Israel itu, nabi saja mereka tentang. Apalagi kalau bukan nabi. Orang soleh mereka tentang, Luqman mereka tentang. Kalau orang soleh, tapi nabi saja mereka lawan, apalagi orang soleh, orang biasa. Bahkan pada masa yang sama, kaum Israel itu banyak sekali yang menentang Allah. Dan itu sebuah permainan mereka. Daud, itu cerita dalam sejarah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai kapanpun mereka akan mengatasnamakan bahwa diri mereka lebih daripada kita. Nah sekarang Bapak Ibu, motivasi itu yang tertanam dalam diri mereka. Akhirnya Bapak Ibu, motivasi yang mereka dapatkan itu yang ada di dalam diri mereka, itulah yang mereka gunakan untuk memegang dunia. Akhirnya hari ini Bapak Ibu, boleh lihat, tidak usah jauh-jauh, berapa jumlah produk daripada Yahudi tadi. Bapak Ibu sebutkan semua produk di muka bumi ini, itu rata-rata, bahkan mohon maaf mungkin 50% itu produk mereka. Apa yang tidak? Yang tidak menjadi produk Israel itu apa? Lontong, lote, gado-gado. Itu bukan. SMS enggak? SMS. Itu asli itu. Bapak Ibu sebutkan lagi apa makanan-makanan yang lain. Pizza Hut, Starbucks, itu dah jelas. Denon, itu dah jelas. McDonald, sudah jelas. KFC, Domino. Bapak Ibu tahu Domino ya, bukan Domino batu ya, Domino's Pizza maksud saya. Sama. Kalau nak promosi akuanya Pak Nurul Falah bolehlah. Jadi besok kapan-kapan bolehlah beli minuman airnya Asofwa ya. Asofwa punya masjid Nurul Falah, pH-nya 8 lebih tinggi daripada Aqua dan Le Minerale. Itu pH-nya Pak 8. Kalau enggak Asil itu juga asli produk Indonesia itu Bapak Ibu. Ya punya teman-teman Salafi itu namanya Asil. Enggak ada salah minum air, jangan pula diperdebatkan Wahabi dan tak Wahabi kalau masalah air itu. Sakit kepala kita. Bakwan itu juga masuk. Terus apa yang harus kami makan Bapak Ibu? Merek susu Pak Ustaz? Tengoklah merek susu tuh. Hampir Pak Bapak Ibu. Makanya minum susu tuh susu murni aja lagi. Langsung ambil ke kambing dia, yang tidak diolah lagi kan. Susah Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, kita belum sebutkan semuanya. Tapi yang perlu kita pahami adalah begitu seriusnya mereka merusak kita. Artinya mereka menjadi motivasi bagi mereka dianggap cerdas. Cerdas dari segi apa? Insya Allah Bapak Ibu. Salah satu Bapak Ibu kecerdasan mereka yang tertanam dalam diri. Jadi Bapak Ibu begini. Ketika pembesar kaum Yahudi mengatakan bahwa kita harus menguasai dunia. Di situ yang ditanamkan kepada anak-anak Yahudi adalah bagaimana mereka gemar membaca. Dan itu Bapak Ibu disokong dana langsung. Dananya langsung punya. Jadi mereka sokong dana. Dan itu Bapak Ibu bekerja sama dengan beberapa kerajaan. Dan mereka sediakan Bapak Ibu sekolah khusus. Mereka bangun sekolah Bapak Ibu. Agar anak-anak ini biar cerdas pintar mereka berikan beasiswa. Mereka sekolahkan anak-anak tersebut. Mereka sekolahkan, mereka berikan bantuan. Pokoknya semuanya. Dan sedia buku-buku itu disediakan. Maka mereka bangunlah setelah itu Bapak Ibu disebut dengan universitas-universitas. Baik untuk kelompok yang disebut dengan orientalis tadi. Tujuannya cuma itu. Membangun kecerdasan. Orang tua anak-anak tadi diberikan asupan. Susunya, vitaminnya diberikan. Biar sehat, biar bisa mencerdaskan mereka. Terbukti Bapak Ibu. Anak Yahudi tidak ada yang tidak gemar membaca buku. Bapak Ibu boleh cari. Anak Yahudi tidak ada satupun yang tidak gemar membaca buku. Hampir tidak ditemukan anak Yahudi yang tidak baca buku. Rata-rata semua rajin baca buku. Tapi kembalikan ke Indonesia. Bapak Ibu cari anak-anak Indonesia yang mau baca buku. Carilah Bapak Ibu. Kalau sekarang agak susah sedikit. Kalau dulu banyak. Itu yang pertama. Dan Bapak Ibu, bayangkan saking seriusnya mereka mengatakan untuk penaklukan terhadap dunia tadi. Ya mereka lakukan apa yang mereka ingin lakukan. Anak-anak Yahudi tidak pernah imunisasi. Saya sudah pernah ceritakan di sini. Anak-anak Yahudi nggak pernah imunisasi.
Kita disuruhnya imunisasi. Bapak Ibu harus tahu itu produk dari mana ya imunisasi itu. Sejarah membuktikan bahwa imunisasi itu adalah produk Yahudi. Ada yang mau mengakui, ada ibu-ibu kedokteran, bapak-bapak ya saya tanyakan silahkan. Kalau tidak betul ya mungkin kurang panjang tuh jalannya maksud saya. Tidak mau Pak, tidak mau mereka. Kita sudah tanyakan, saya punya teman Yahudi dari Jerman. Anda diimunisasi nggak? Bagi kami tak boleh imunisasi, tidak boleh. Tidak boleh. Anak-anak Yahudi harus bangun di jam 3. Harus bangun jam 3 malam. Kita jam berapa? Biarkan aja anak itu tidur ngantuk dia tuh. Kalau mereka tidak, jam 3 harus bangun, mandi. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Disiplin mereka. Yahudi itu kecil Bapak Ibu. Hanya 25% dari penduduk di muka bumi ini. Nah sisanya mana itu terserahlah tuh. Bahkan dia mengatakan dalam penelitian nilai itu tidak lebih dari 20% orang Yahudi. Tapi 20% ini Bapak Ibu itu yang megang dunia. Ada seorang John Perkin namanya. John Perkin itu dia bercerita begini. Aku disuruh. Dia disuruh dan dia cerita itu. Apa disuruh dia? Bapak Ibu tahu sekarang orang-orang pada senang main saham ya. Itu Bapak Ibu permainan saham itu mereka yang buat. Itu John Perkin itu yang mencurhat langsung itu. Karena kalau tak curhat dia tahu dia bakal hancur tuh dia tahu. Bakal mati itu dia tahu. Artinya apa dia kata? Program yang diinginkan, salah satu program yang diinginkan untuk menghancurkan perekonomian itu permainan saham. Permainan saham. Jangan salah Bapak Ibu. Amerika membangun perbankan itu untuk merusak. Jangan salah. Tapi kan banyak yang bangga gitu. Nah, kapan-kapan kita runut. Itu baru masuk dalam konteks, baru pembukaan maksud saya. Nah, nanti baru kita runut. Di bidang apa dia berprestasi? Ada di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Bagaimana cara mereka berprestasi? Nanti kita lihat di mana mereka masuk. Sehingga kita ini mohon maaf. Terlalu banyak makan micin, terlalu banyak makan Ajinomoto. Ya kita harus akui Bapak Ibu. Anak-anak kita disuruh disuntik imunisasi. Ya tidak salah, imunisasi itu tidak salah. Secara fatwa tidak salah. Tetapi secara yang lain, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita rincikan prestasi mereka. Tapi kemudian kita akan sampaikan bagaimana pandangan agama kita terhadap keprestasian mereka. Betulkah itu prestasi dalam konteks keagamaan yang baik atau harus kita lawan? Atau bagaimana cara kita melawan mereka? Ataukah kita harus masuk ke dalam Yahudi dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan kecerdasan itu? Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa bahas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.